Welcome to Super Youth Generation. Ayo kak, terus kak, tenang lagi kak. Capek. Ayo kak. Udah capek ini udah banyak banget. Lanjut kak. Let's go. Aduh. Let's go. Satu lagi. Dikit lagi. Udah mau. Aduh udah enggak. Yeay. Kayak tadi. Capek juga ya. Oke, aku Udah juga capek. Udah 3.000 kayaknya tadi ya. Sekarang kita mau ngobrol. Ngobrol aja kita udah yuk. Iya. Lanjut. Aduh. Hai guys. Halo guys. Aku mau tanya dulu. Kalian nonton gak sih pertandingan bola beberapa bulan ini? Pastinya seru banget ya. Seru banget. Kalau kakak Seru. lihat pertandingan bola yang mana? Kalau Sama aku- yang apa? Lawannya siapa? Kalau aku nontonnya yang paling terakhir yang lawan Bahrain. Oh itu gimana? Sedikit Itu ada ceritanya. ceritanya itu agak gimana ya, wasitnya ini agak gak bener lah. Pokoknya Yes. harusnya posisi Indonesia tuh udah menang. Oh tapi Udah 1-2 terus jadi penambahan waktunya ini ditambahin lagi sama wasitnya. Jadi seri. Aduh emang belin ini wasitnya. Ya udah, Tapi sabar. udah lewat. sabar kak. Oke, itu favoritnya Kak Regi. Bukan favorit, tapi itu game terakhir. Oh ya game terakhir. Oh ya kalau menurut kalian pertandingan bola mana nih yang seru? Jangan lupa kasih tahu kita ya guys. Kasih tahu. Oh iya kak. By the way, aku kadang-kadang kayak berpikir aja gitu ya. Kalau kita jadi pemain nih, kira-kira bisa nggak ya kayak mereka yang main bola gitu di timnas gitu? Hah? Maksudnya? Maksudnya kayak bisa bikin bangga Indonesia gitu. Oh tentunya bisa dong, tapi kan kita membanggakan Indonesia nggak harus jadi pemain bola. Iya sih. Kita bisa melakukan hal yang sederhana, tapi bisa membawa dampak yang baik gitu. Oh iya, tapi contohnya kayak gimana ya kak? Kalau contoh, nah aku punya temen, nah dia tuh menderita tunarungu, Iya. tapi dia keren, dia bisa membangun gereja di desa, bayangin Wih, tuh. keren banget kak. Keren Tunarungu banget loh. emang. Iya, makanya. Aku mau lihat tuh, ada Mau videonya lihat? nggak? Ayo kita lihat, nonton aja kita Ayo, bareng. lihat. Ayo, Sabar, aku ambil kursi Bentar. dulu. cari dulu. Di sini kalau nggak salah ya, di file yang ini terus di sini. Nah ini deh, ayo kita nonton. Ayo nonton. Nah ini. Halo, nama aku Bangi. Aku tuli karena aku dilahirkan waktu bayi. Aku sakit demam panas terlalu tinggi, membuat telinga tidak tahan sampai gagang pecah atau gagang tidak berfungsi. Ketika aku tidak bisa mendengar sampai umur aku 6 sampai 7 tahun, berarti artikulasi selama 1 tahun sampai aku bisa berbicara. Awalnya tidak dinyatakan tuli, awalnya dibilang itu autis. Coba dicek di THT, nah ternyata Bani tunarungu. Nah saya juga syok gitu kan, karena waktu lahir suaranya keras, dicek dokter itu juga suara merespon gitu kan, kok bisa sampai tunarungu. Tuh kayak nggak terima gitu kan, nggak terima, apalagi ya sekeliling mulailah kamu dulu dosa apa dan seterusnya, mulai seperti itu. Ada beberapa pertanyaan besar yang aku pernah alami ketika aku SD. SMA sampai SMA bully. Soal aku bodoh. Setelah itu sebetulnya aku merasa sakit parah. Ketika aku benar-benar tidak mengerti apa mereka membuat masalah dengan aku. Gak ngerti mengapa teman-teman kok SD manusia lemah, kok aku tidak bisa mengerti mengapa seperti itu. Maka aku memutuskan untuk bertahan dari dibully oleh teman-teman. Mengapa aku diuji oleh Tuhan. Waktu SMA aku sempat
mau bunuh diri. Saya sudah 3 tahun melihat kalau mereka masih melakukan hal seperti itu, seperti masih berbagi atau menjauh saya, atau tidak pernah bergaul, tidak pernah berinteraksi. Padahal aku sudah sering ngobrol dengan mereka, berbagi, tapi mereka tidak pernah menolak saya. Mereka tidak pernah berbagi atau cerita ke saya, tidak pernah. Aku selalu berbagi. Akhirnya aku datang kita sesama tunggalku tulis, malah saya tidak peduli. Jadi aku merasa beragam anak-anak sampai kita mengerti. Ketika berpetualangan melihat aku di saat sejak SMP, berpetualangan mulai bergerak. Ketika kalau bang ada apa-apa, apabila saya berdoa, maka ada asam koneksi spiritual dengan apa yang dipercayakan aku. Jika tidak berdoa, ya tidak ada merasakannya, tidak ada koneksinya Tuhan, itu tidak akan bisa membantu. Tapi kalau aku berdoa, maka ada akan merasakan koneksinya Tuhan. Maka Tuhan akan merespon menjawab. Aku tidak menyangka ketika aku ada berdoa bersama teman-teman di Abatangli, akhirnya Tuhan mengutuskan saya, Bangli, ikutlah mereka. Aku dalamnya siapa itu mereka. Tuhan berkata, ikutlah mereka. Ini mereka adalah anak Tuhan mereka. Mereka mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kamu akan mengetahuinya. Oh, ternyata itu mereka itu tugasnya dari Tuhan untuk memperbaiki diri, memperbaiki jiwa, memperbaiki hati, meningkatkan kesadaran. Waktu itu aku tidak menyangka setelah aku diutus atau yang proses dalam menyembuhkan jiwa, setelah proses menjadi orang baik yang berubah, setelah sudah membersihkan hal-hal buruk, baru saya mengikuti retret ATT untuk harus dilakukan. Masih seperti memang tidak ada listrik, tidak ada air, belajarnya lebih sulit. Kakinya bagaimana? Kalau mau ambil air pakai mobil pom. Saya sudah menyangka, aku melihat sebuah gereja ini. Aku penasaran apa ini, saya bertanya siapa pemiliknya gereja ini. Adakah orangnya Katolik tanpa harus berpikir panjang. Berdoa selama 3 hari. Saya sempat untuk berpuasa 3 hari. Puasa 3 hari untuk berdoa. Alasannya supaya mendapat respon. Aku harus puasa terlebih dahulu supaya akan mendapatnya. Saya menemukannya yaitu adalah sebuah pusat. Aku pikir saya coba memberitahu kepada mama. Mamanya membantu untuk berpuasa tentang gereja. Itu saya juga terpukau sebenarnya. Saya sebagai ibunya, saya benar-benar terpukau dengan inisiatif itu. Saya juga nggak bisa membayangkan saat itu dia datang ke situ, terus hatinya tersentuh melihat gereja yang benar-benar kayak gubuk gitu ya, kayak gubuk, benar-benar kayak gubuk. Lalu dia bisa berinisiatif mencari siapa umatnya, bertemu, lalu bisa berkomunikasi dengan bapak yang nggak ngerti bahasa Indonesia, bisa mencari penterjemah, lalu dengan ketidaktahuan dia tentang proposal, dia telepon saya gitu, terus saya buatkan proposalnya dan saya bantu sebarkan. Nah, kemana menyangkutnya proposal itu sehingga kemudian dapat dana yang mencukupi untuk pembangunan gereja, itu planning Tuhan ya. Saya tahu kemudian saya tidak menyangka kalau gereja renovasi itu sudah jadi.
begitu cepat sudah ada kursi. Aku pikir itu mungkin membutuhkan waktu 2 tahun atau 3 tahun. Wah, aku sampai terkejut. Biasa babat uang itu nyata, terbukti ada. Yang Bani lakukan tuh buat saya, wow. Anak saya yang seperti ini itu bisa berinisiatif dan mengambil langkah yang begitu besar. Gitu. Tuhan pasti punya rencana besar untuk anak ini. Mungkin juga lewat Super Youth ini bisa membuka wawasan tentang memahami dunia anak tunarungu. Bani juga dipakai Tuhan untuk memberikan kesaksian bahwa kelemahanmu itu justru kekuatanmu. Saya minta Tuhan mampukan Bani untuk lebih mengenal Tuhan, lebih mengenal rencana Tuhan, dan Tuhan mampukan dia untuk bisa menjadi berkat. Tuhan begitu sangat baik. Saya sudah banyak menolong pada saya apa yang terjadi dalam situasi sudah dibantu oleh Tuhan Yesus dengan saya pemulihan jiwa yang pemulihan hati kotor menjadi hati bersih, jadi lebih baik. Buat sebuah sahabat Super Youth yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah, tidak percaya diri atau merasa tidak berharga karena tidak punya teman, dan kamu diberi ini waktu yang tepat untuk kamu langsung hubungi nomor di bawah ini karena layanan doa dan konseling TBN secara khusus mau berdoa buat kamu. Hey sahabat Super Youth, buat kamu yang lagi ngerasa terpuruk, sakit hati sama teman di sekolah karena dibully, dijauhin sama teman, bahkan kamu punya masalah juga di keluarga, atau kamu lagi takut, gak ada harapan, dan gak punya tempat buat kamu bisa ceritain masalah kamu, please jangan nyerah sama keadaan kamu. Kalau kamu gak tahu mau cerita sama siapa, cerita di sini aja ya. Tahu gak sih kalau kamu itu gak sendirian? Layanan doa dan konseling CBN ada untuk kamu 24 jam nonstop loh. Kita bisa jadi teman, bahkan sahabat yang mau dengerin cerita kamu, dan kita mau berdoa untuk kamu. Semua hal yang kamu ceritain, pasti kita jaga privasinya. Jadi, kamu bisa cerita semua masalah kamu dengan tenang ya. Dan kita di sini mau banget berdoa untuk kamu. Jadi jangan ragu, hubungi nomor di bawah ini ya. Atau klik link yang ada di bio Instagram dan juga TikTok Super Youth. Karena layanan doa dan konseling CBN mau berdoa buat kamu dan mau jadi sahabat untuk kamu. Ingat ya, hidup kamu berharga. Dan karena itu, kita peduli dengan hidup kamu. Ini Wow, keren gila, banget keren ceritanya. banget ya. Menarik, tapi bisa berdampak banget. Dia Benar pahlawan banget. sih buat daerah itu. Bener banget sih. Iya. Jadi dia keren ya, bisa Iya, dia wow. menjadi inspirasi banget. Teman-teman juga nonton kan tadi. Dia tuh tunarungu, dia punya keterbatasan gitu yang susah dia tuli. Terus itu dia diejek, dia dikatain manusia lemah, tapi dia tuh kayak gak menyerah gitu loh Kak. Dia tetap berdampak. Terus itu dia membangun apa, gereja ya? Membangun gereja. di desanya. Itu kan something really big gitu loh. Iya. Jadi keren banget, dia menjadi contoh buat kita semua ya teman-teman. Balik yuk. Balik yuk, ayo. Kita ngobrol lanjut lagi. Kita lanjut ngobrol lagi. Oke. Jadi ternyata menjadi pahlawan itu bisa sederhana kayak dia ya. Bisa sederhana ya. Iya, Jadi benar. nggak harus main bola gitu, Iya sih, nggak iya, harus. benar-benar. Oh iya, kalau kakak pahlawannya siapa kira-kira?
Oh, kalau pahlawan tentunya orang tua. Mereka Oh, udah iya. mendidik, Pasti. terus mereka juga udah jadi contoh kan buat kita. Benar. Dan pokoknya orang tua emang the best lah Iya, pokoknya. berdampak ya. Tapi sebenarnya aku ada sih sebenarnya role model lebih Siapa tepatnya. tuh? Dia juga olahragawan, Oh, tapi iya. basket. Basket. Nah, namanya Stephen Curry, pasti tahu Oh, dong. Stephen Curry, tahu. Pasti. Dia tuh salah satu pemain terbaik sekarang di NBA dan Keren dong. kerennya dia tuh apa namanya ya, tidak malu gitu untuk memuliakan nama Tuhan. Dia di sosial media dia share gitu tentang Tuhan Yesus dan kabar baiknya. Itu keren banget sih menurut Keren aku. banget sih itu. Patut dicontoh ya. Yes, benar. Patut dicontoh. Kalau Pua sendiri ada pahlawan juga. Kalau pahlawan aku pasti we all know, kita semua udah tahu pahlawan kita itu Siapa? Tuhan Yesus. Itu pasti dong. Tuhan Yesus itu pahlawan kita semua guys, dia ada di dalam hati kita. Iya benar. Gak pernah tergantikan dia. Kalau itu pahlawan sejati, pahlawan kita Yes, semua. benar banget. Itu pahlawan nomor 1 itu harus. Number one. Nah, coba Pua jelasin kenapa Pua. Oke, aku pasti pilih pahlawan aku tuh Tuhan Yesus, karena kita semua tahu kalau Tuhan Yesus itu menebus dosa kita semua, Kak. Tapi selain itu, Tuhan Yesus itu menjadi contoh banget buat aku karena dia itu menemani orang yang gak dianggap sama kebanyakan orang. Iya. Nah, ada kisah nih dari Alkitab nih. Apa tuh? Mungkin kalian juga pasti tahu nih tentang perempuan yang berzina, perempuan yang tahu, berbuat ya, tahu. dosa. Jadi itu dia tuh berzina dan orang-orang tahu tuh, oh dia berbuat dosa kayak gitu. Nah, orang-orang ngerumunin dia gitu untuk mau lempar batu. Bayangin guys, dia mau lempar batu ke orang yang berdosa. Nah, abis itu ada Tuhan Yesus Ada Tuhan datang. Yesus. Abis itu Tuhan Yesus bilang, barang siapa yang nggak pernah melakukan dosa, dia melempar batu duluan. Nah, kira-kira ada nggak yang lempar batu? Nggak ada sih pasti, karena kan semua orang berdosa. Yes, Iya. gak bakal ada yang lempar batu guys, karena emang kita semua ngelakuin dosa gitu. Iya, Dan mereka tuh bingung kayak gak ada yang lempar batu gitu. Iya, wow. Ya, Tuhan Yesus emang pahlawan ya. Pahlawan banget, Pahlawan buat perempuan yes. itu, buat kita juga pahlawan. benar. Jadi Ya, ya jadi dampak banget. harusnya perempuan itu sih bersyukur banget sih pasti harusnya. banget, iya. Iya. Nah, jadi menurut Pua tuh pahlawan tuh yang mempunyai hati besar dan mau membawa dampak gitu untuk Yes, sekitarnya. bener banget. Kayak cerita Kak Bani tadi, dia itu iya. terus melayani orang lain, juga melayani Tuhan, melewati keterbatasannya Iya. dia tuli, tapi dia mau terus melayani, semangat untuk melayani orang lain, dan dia juga memuliakan nama Tuhan. Karena abis itu dia bilang kalau Tuhan Yesus itu baik banget, dan itu benar banget, Tuhan Yesus itu baik banget buat semua orang. Keren. Yuk, kita Pua, teman-teman kita satu dalam doa yuk. Berdoa ya teman-teman. Ayo. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di sini. Tuhan, kami bisa saling sharing dan mendengar satu sama lain. Tuhan, kami juga ingin berdoa di hari pahlawan ini. Kami mau menjadi pahlawan iman ya Tuhan di sekitar kami. Kami bisa membawa dampak yang baik di sekitar kami. Kami pastinya kami bisa membawa nama-Mu yang positif dan kami bisa memuliakan nama-Mu selalu dan menjadi contoh di sekitar kami. Amin. Tuhan, kami tahu Tuhan mendengar doa ini dan Tuhan pasti hadir di sini. Sempurnakan doa ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Oh iya, teman-teman yang mau menjadi pahlawan tapi mungkin kalian bingung mau gimana, kalian boleh banget untuk mendukung programnya Super Youth supaya anak-anak muda bisa lebih banyak lagi anak-anak muda yang mengalami Tuhan gitu ya. kan. Dan kita kan juga hidup cuma sekali ya. Iya, Dan kita pasti pengen meninggalkan sesuatu untuk keluarga, buat teman-teman, dan pastinya juga buat Tuhan. Setuju banget. Setuju banget. Yes. Buat tahu nggak sih, Kenapa tuh, Kak? beberapa bulan yang lalu kan Super Youth adain campaign kan. Nah, campaign itu Tobat namanya. Jadi itu buat anak-anak yang muda, itu yang pacaran gak kudus lah ya. Jadi ya beda agama gitu-gitu, ngerti lah ya. Dan kita udah banyak banget loh yang daftar dan udah bantu gitu. Oh iya, berapa Tebak, tuh Kak? tahu nggak? Tahu nggak berapa? Nggak tahu. Berapa? 400 banyak 400 banget, anak guys. muda gitu. Itu banyak banget kan. Dan aku ajak teman-teman kalian semua untuk ikut berpartisipasi dalam campaign ini. Yes, dan teman-teman boleh banget kita bersama untuk scan barcode-nya, dan juga kalian boleh kasih berapapun yang kalian mau. Ya. Ikut support ya guys, ikut dukung Let's go. Super Youth Program, jangan lupa. Oke. Nah, udah. Udah jam segini. Kenapa? Aku ada pertandingan bola, mau nonton nggak? Nonton lah yuk. Ayo. Ikut. Ini udah final nih. Yaudah, Dah duluan ya. Guys, lupa. Guys, thank you Bye, so guys. much.
God bless you. Thank you so much guys. Jangan lupa untuk cerita-cerita terus sama kita. Terus kita menunggu cerita-cerita kalian. Let's go Indonesia. Dadah. Let's go. Dadah. Bye. God bless you all. Ayo Kak, tungguin aku. Hey sahabat Super Youth, yuk kita bikin perubahan. Tahu nggak sih, uang jajan kamu itu bisa banget loh jadi sumber inspirasi buat banyak anak remaja di Indonesia. Daripada habisin uang kamu buat snack di kantin kayak gini, atau beli minuman hits kayak gini yang cepat habisnya, kenapa nggak gunain sedikit aja dari uang jajan kamu untuk sesuatu yang lebih berarti? Kamu bisa loh donasi ke Super Youth, karena setiap donasi kamu itu bisa berarti banget loh, dan juga jadi harapan bagi teman-teman kita yang lagi butuh dukungan. Kita bisa loh buat program yang mengubah hidup banyak anak remaja. Bayangin, dengan seharga satu kopi atau satu jajanan kamu bisa ubah dan jadi bagian dari perubahan positif pastinya. Makin banyak kita berbagi, makin banyak yang terinspirasi. Scan QR Code ini atau klik link di video ini ya. Yuk kita kerjasama buat masa depan anak remaja Indonesia yang lebih cerah. Yuk langsung donasi sekarang juga ya.